BTTH Kaisar Api, episode 339. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sini, ada jejak pertempuran sengit, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa perempat jam, Huo Yi membawa dua petarung abadi bintang 4 yang tersisa di sekte, Tetua Huoyun dan Tetua Huo, meninggalkan rumah di puncak tebing. Sesampainya di tebing tungku api, aku langsung memandangi tebing-tebing bobrok yang tak terhitung jumlahnya di sini dan sisa-sisa api serta ombak, bertanya-tanya. Napas ini terasa agak familiar. Setelah beberapa saat, mata Tetua Huoyun sedikit menyipit, menatap api merah menyala ini, tetapi dia sedikit bingung, dan api itu dipenuhi dengan fluktuasi gelombang yang sangat arogan. Fluktuasi ini familiar, tetapi mereka lebih arogan daripada pembangkit tenaga atribut api yang pernah kukenal sebelumnya. Puff, puff, suara reruntuhan bangunan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan perhatian ketiga orang itu langsung tertuju padanya. Crash! Di kejauhan, sesosok tubuh bermandikan api merah menyala bagaikan dewa perang, dengan mudah mencubit dan membunuh ketiga pria itu sesuka hati. Ini, dua ahli dosian bintang 4 tingkat menengah yang datang membantu pavilion Ting Feng. Siapa gerangan yang bisa membunuh mereka berdua begitu saja? Kata Huo Lao dengan wajah terkejut. Apakah ini, napas Tuan Xiao Yan? Meski jarak mereka berjauhan, Tetua Agung Huoyun bisa mencium aroma familiar dari tubuhnya. Bajingan sialan. Seketika, gemuruh langit meletus, dan penguasa pavilion Feng tak pernah menyangka Xiao Yan ini telah keluar dari pohon akasia dengan selamat, bahkan kekuatannya telah meroket ke level tahap awal Dewa Petarung Bintang 4. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya bahkan lebih abnormal, bahkan langsung menggoda dua petarung Bintang 4 tengah di sekitarnya seperti anjing mati. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Siapa yang memberimu instruksi? Xiao Yan meraung saat gelombang api yang membakar perlahan muncul di sekitar tubuhnya. Dua tokoh kuat yang datang untuk membantu pavilion Ting Feng adalah pengikut seorang tokoh besar di halaman. Sosok yang kekar bernama Duke, dan yang kurus bernama Zhang Gu, tetapi mereka berdua hari ini sedang sekarat. Jelas, kekuatan rubah dan harimau Xiao Yan barusan telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan, jangan marah. Tunggu sampai orang dewasa bertindak. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu cara mati. Duke dan Zhang Gu dengan enggan bangkit dari reruntuhan, dan berkata dengan nada muram. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar telah mengalahkan mereka bertiga di tahap tengah Dosian Bintang 4 dengan kekuatan tahap awal Dosian Bintang 4. Kalau begitu, matilah. Suara acuh tak acuh itu bagaikan vonis dari dewa, mengumumkan kematian keduanya. Tuan Xiao Yan, orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Dalam sekejap, sosok Huo Yi datang ke sisi Xiao Yan seperti burung yang ketakutan, dan berkata, Master Sekte Huo, kata Xiao Yan dengan tenang, namun ada niat membunuh yang mengerikan dalam suara itu. Tuanku, Sekte Api Segudang kami turut berduka cita atas kepergian Anda, tetapi kedua orang ini tidak dapat dibunuh, bukan karena kami takut pada kekuatan di belakang mereka. Jika kami menyerahkan mereka kepada Sekte untuk diinterogasi, itu akan cukup untuk menginterogasi beberapa nilai yang berguna, yang akan membantu balas dendam kami saat itu. Seluruh Sekte 10.000 api, bersedia bersumpah untuk mengikuti para dewasa. Suara merdu itu membelah langit, dan terdengar sangat lemah di negeri ini. Mereka kuserahkan padamu, kata Xiao Yan dengan tenang, lalu dengan tatapan sekilas, sebuah cincin api yang dahsyat muncul, langsung mengikat kedua orang yang terluka parah itu. Hanya karena mendengarkan atribut gaya kultivasi Master Pavilion Angin, mereka tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Brak, melihat pemandangan ini, ia mendengar doki atribut angin yang menyilaukan muncul dari kepala pavilion Fengge, dan ia pun melarikan diri. Ia mengerti bahwa setelah situasi umum berlalu, ia hanya bisa mundur sementara, lalu pergi ke pavilion Qingyun untuk mencari bantuan. Tuanku, Master Pavilion Ting Feng adalah dalang serangan ini. Bahkan tetua ketiga dan banyak sekte kuat telah jatuh ke tangannya, dan dia tidak bisa dilepaskan. Tetua Huoyun menyaksikan pemandangan ini. Suaranya hilang. Puff! Dengan suara keras, Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tempat bagaikan hantu,
kehampaan bergetar, dan ketika Du muncul, ia muncul tepat di jalur pelarian Master Pavilion Ting Feng. Xiaoyan, jika kau membunuhku, wilayah tengah ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Master Pavilion Angin pendengar tak kuasa menahan diri untuk meraung, kekuatan atribut api di tubuh Xiaoyan sungguh terlalu dahsyat. Yang Si, aku sudah membunuhmu. Kaca. Dengan suara keras, penguasa Yihuo Henggu dengan kekuatan api yang menyilaukan dan kekuatan cinta yang misterius, dengan mudah meluncur di dada penguasa Pavilion Ting Feng, dan tiba-tiba pertahanan dendam atribut angin itu tampak putus asa. Bagaikan balon, ia mudah pecah, dan tubuh penguasa Pavilion Ting Feng telah sepenuhnya berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Mendengarkan kekuatan Master Do Xian tingkat menengah bintang 4 dari Pavilion Angin, apakah ini benar-benar hilang? Duke dan Zhanggu, yang tertahan, tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil mata mereka dan kehilangan suara ketika mereka melihat pemandangan aneh di langit. Para makhluk abadi yang bertarung tidak akan mudah tumbang meskipun menghadapi ancaman mematikan. Setelah kekuatan jiwa lolos, akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tingkat serangannya, saya khawatir, cukup mengejutkan. Master Sekte Huo, ayo pergi. Ketika aku menyelesaikan urusan sekte, aku akan bertemu di Pavilion Qingyun. Kali ini, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Kali ini, Pavilion Qingyun harus mati. Siapa yang berhenti, siapa yang mati. Dalam suara tenang itu, terdengar sedikit amarah para dewa, bagaikan letusan gunung berapi yang berlangsung lama. Bawa mereka, Tuan Xiaoyan. Ayo kembali ke sekte. Melihat pemandangan berlumuran darah di depannya, Tetua Agung Huoyun dan Tetua Huo sama-sama menangis. Jelas bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini mungkin sebanding dengan penjahat yang sebenarnya. Di dalam rumah besar di puncak tebing Wan Huozong, Sekte Wan Huo, bagaimana keadaannya sekarang? Xiaoyan baru saja kembali ke sekte, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat murid-murid sekte yang cukup langka dan terluka di sepanjang jalan. Dengan indera penciumannya yang tajam, Xiaoyan mampu mendeteksi bahwa kekuatan sekte 10.000 api jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan alasannya adalah karena kekuatan lain memanfaatkan kelemahan sekte 10.000 api dan mencoba mencaplok mereka. Tuanku, di sekte api ribuan, kekuatan tempurnya kurang dari 1/10 kekuatan puncak. Huo Yi melangkah maju, dengan ekspresi tak berdaya. Jelas bahwa dalam kondisi saat ini, pemimpinnya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Aku akan membagikan beberapa pil penyembuh di sekte. Yang terluka harus berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Lalu aku akan membentuk lingkaran petir dan api di luar sekte untuk bertahan melawan musuh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi tuanmu, Huo Yi tampak memahami sesuatu dan bertanya-tanya. Ku bilang, kali ini, mereka harus mati. Suara Xiaoyan perlahan merendah, dan kursi di depannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Tuan, kami bersedia mengikuti sampai mati. Huo Yi mendengar kata-kata itu, dan semburan tekad langsung muncul di pupil matanya. Jelas, setelah Xiaoyan menaklukkan kekuatan besar sekte 10.000 api, mereka telah memutuskan untuk mengikutinya sampai mati. Kalian tetap di sini, Pavilion Qingyun akan runtuh sepenuhnya, dan pasti ada sekte yang akan mengambil alih posisi mereka. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba, kekuatan guntur dan api yang menyilaukan muncul dari Xiaoyan, dan langsung mengepung seluruh kediaman Wan Huozong. Fluktuasi penghalang yang dahsyat ini, bahkan beberapa pembangkit tenaga Do Xian bintang 4 tingkat akhir, tidak dapat menembusnya. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan juga perlahan meninggalkan sekte Wan Huo, menuju stasiun Pavilion Qingyun. Kali ini, saya tidak tahu apakah itu konspirasi atau pembantaian. Jauh di dalam Pavilion Qingyun. Bajingan kecil, dari mana datangnya energi hantu di tubuhmu ini? Di dalam penjara air jauh di dalam Pavilion Qingyun, sesosok berjubah hitam berdiri di atas air, dengan wajah garang. Crash! Begitu suara itu jatuh, sesosok yang terancam mati tiba-tiba muncul di bawah air hitam. Orang ini memang Xiao Gui. Hanya saja napas Xiaoyan saat ini terasa tersengal-sengal, bahkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya pun sangat terlihat, tetapi ini adalah pemandangan yang sangat istimewa. Pada saat ini, energi hantu hitam yang menyilaukan di tubuh Xiao Gui menyelimutinya, membuat pria berbaju hitam yang mencoba melukai dan mengendalikan Xiao Gui tidak berdaya.
Lagi pula, setiap kali kekuatannya mendekati tubuh Xiao Gui, dia akan dilahap habis oleh Ki Hantunya, dan Ki Hantu itu sangat menakutkan, seolah-olah melindungi Xiao Gui secara naluriah. Hehe, Ling Yu, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sepenuhnya dengan tanganku sendiri. Rambut Xiao Gui basah karena air, ia mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ekspresi muram. Penjara air itu dipenuhi dengan kekuatan penyegel yang sangat kuat, 9 dari 10 kekuatan tubuh Xiao Gui telah disegel. Wah, apa yang diinginkan Ling Yu belum pernah tercapai, apalagi hanya seorang wanita biasa. Pria berbaju hitam itu mencibir dengan nada menghina. Tapi gara-gara kamu, Luo Menglan jadi susah tidur dan makan sekarang, ditambah lagi dengan tuntutan pernikahan dari penguasa jiwa, kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Susu, kata lelaki berbaju hitam itu sambil menyeringai. Dari awal hingga akhir, pria berbaju hitam tidak ada artinya, tetapi siapa yang menjadikan Luo Menglan sebagai keluarga pelindung Seng Yan? Selama pernikahan itu terjalin, Ling Yu terpaksa menanyakan keberadaan Seng Yan. Selain menemukan api suci dan mendedikasikannya untuk ras jahat di luar wilayah, status dan sumber daya yang diperolehnya akan melampaui imajinasi. Pada saat itu, Ling Yu tidak akan mampu menahan Ling Yu di wilayah jiwa belaka. Aura hantu pada orang ini agak aneh, dan sepertinya mirip dengan beberapa aura di pagoda roh bumi. Setelah Sun bernapas, terdengar suara aneh yang tak biasa di balik jubah hitam pria berbaju hitam itu. Suara ini tiba-tiba keluar, dan seperti iblis yang melahap jiwa. Suara ini, Xiao Gui mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap pria berbaju hitam yang sedang melangkah di permukaan air penjara air. Suara itu dipenuhi dengan kejahatan yang menyilaukan, seperti iblis, dan sepertinya berasal dari ras jahat asing. Percakapan mereka, tanpa jejak, memasuki telinga Xiao Gui. Pagoda roh bumi, bukankah ini benda paling berharga di halaman ini? Sepertinya pengalaman hidupku ada hubungannya dengan hal ini, gumam Xiao Gui pelan, karena energi hantu ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat lembut. Ketika ia terluka parah dan jatuh, ia tiba-tiba muncul untuk melindungi dirinya sendiri. Maka, Xiao Gui bergumam pelan. Hantu itu menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan kekuatan yang ditinggalkan orang tuanya untuk melindunginya. Sudahlah, Xiao Yan memasuki pohon akasia dan memperoleh banyak harta karun. Saat ini, ia telah meninggalkan pohon akasia dan kembali ke sekte. Dengan mengandalkan hubungan mereka berdua, Xiao Yan pasti akan datang ke sini. Selama Xiao Yan datang, kita bisa menghabisi mereka semua sekaligus. Pria berbaju hitam itu tertawa, suaranya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, api suci di tubuh Xiao Yan pasti akan diperoleh. Harta karun yang diperoleh Xiao Yan dari pohon akasia akhirnya akan jatuh ke mulutnya dengan mudah. Mengenai kekuatan Xiao Yan, Ling Yu tidak menganggapnya serius. Lagi pula, seorang jenius seperti dia adalah petarung abadi bintang 4. Dengan keberadaan setengah dunia, wajar saja jika dia membuatnya bangga. Xiao Yan ini punya status tinggi di Ling Yuan. Apa gunanya diam saja? Suara jahat itu memang terdengar, tapi dari nadanya, jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dua saudara Xiao Gui dan Xiao Yan berusaha memenangkan hadiah pernikahan dari Dewa Jiwa Kehancuran. Demi melindungi martabat Dewa Jiwa Li, para jenius di halaman bawah tanah itu berlinang air mata, dan akhirnya menghabisi mereka berdua, demi mengikuti teladan dan melindungi Dewa Jiwa Li. Gengsi orang dewasa, pria berbaju hitam itu tersenyum muram. Ngomong-ngomong, Xiao Yan itu tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang agak tirani, tapi kali ini, aku akan membantumu menghadapinya. Sedangkan untuk Xiao Yan, aku serahkan padamu. Aura jahat itu membuka mulutnya, tetapi kali ini, auranya tak kalah dengan para utusan kriminal, penjaga dosa, dan bahkan jiwa-jiwa kuat yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Tidak masalah, asal dia berani datang, tentu saja aku ingin dia tahu siapa jenius sejati di pelataran spiritual ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria berbaju hitam itu perlahan menghilang. Saudaraku, ini konspirasi, kamu tidak boleh datang. Dan kepala sekolah Luo dan Menglan, jangan bertindak gegabah saat ini. Ling Yu, kali ini aku pasti akan membuatmu menyesal. Begitu ia selesai berbicara, energi hantu di tubuh Xiao Gui tiba-tiba berjatuhan, dan jejak aura tirani seperti naga yang sedang tidur muncul diam-diam.
Kekuatan ini sebenarnya adalah kekuatan penyelamat hidup Xiao Gui yang diwariskan oleh orang tua hantunya. Di rumah Ling Yuan Luo, leluhur Luo, di aula rumah besar, Luo Zamu, Luo Menglan, dan arwah tua roh bumi berdiri. Setelah beberapa saat, Luo Menglan memimpin untuk memecah keheningan dan berkata, "Menglan, jangan impulsif, kali ini segalanya pasti tidak sesederhana itu." Melihat Luo Menglan begitu terburu-buru, Luo Zamu tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Di levelnya, ia jelas memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan, dan mustahil bagi kasih sayang pribadi anak-anaknya untuk memengaruhi situasi secara keseluruhan. "Leluhur, aku telah menyerap banyak hal di aula leluhur. Sekarang, dengan kekuatan tahap tengah petarung abadi bintang 4-ku dan kekuatan api, itu sudah cukup untuk melenyapkan Ling Yu. Kali ini, biarkan aku pergi. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa tenang." Luo Menglan memutar matanya dan berbicara perlahan, suaranya dipenuhi fluktuasi tirani dan keras kepala yang tak biasa. Penangkapan Xiao Gui ada hubungannya dengan dirinya. Jika bukan karena dia sudah menikah dan memiliki kehidupan pribadi dengan Xiao Gui, Ling Yu tahu tentang itu, jadi dia terprovokasi seperti ini. Lagi pula, perselingkuhan antara Luo Menglan dan Ling Yu, tetapi Dewa Jiwa Li menikahkan mereka secara langsung, dan sekarang pernikahan itu belum terselesaikan. Mereka berdua benar-benar melakukan adegan konyol seperti itu tanpa izin, yang membuat Ling Yu marah besar, jadi tindakan Ling Yu berada dalam posisi yang menguntungkan apapun yang terjadi. Masalah ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dibahas dari perspektif jangka panjang. Lagi pula, masalah ini didasarkan pada emosi dan akal sehat, dan Ling Yu berada di pihak akal sehat. Setelah beberapa saat, hantu tua roh bumi itu menggelengkan kepalanya. Tapi dengan karakter Ling Yu, Xiao Gui mungkin lebih baik mati sekarang. Mendengar analisis kedua tetua itu, Luo Menglan tak dapat menahan rasa sakit hatinya. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai, berkomunikasi dengannya, lalu. Sesaat kemudian, sebelum suara roh bumi tua itu selesai, dia tiba-tiba melihat awan api bergulung-gulung di kejauhan, dan dia benar-benar berjalan menuju paviliun King Yun, dan sosok samar di atas awan api itu jelas Xiao Yan. Puncak King Yun, yang terletak di inti wilayah tengah, merupakan tempat suci untuk berkultivasi, dan paviliun King Yun menempati tempat ini. Di puncak-puncak King Yun, terdapat lingkaran pegunungan batu yang pecah, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya di bagian tengah batu tersebut diaspal, dan tiba-tiba terbentuk jalan besar yang mengarah langsung ke rumah penduduk paviliun King Yun. "Tuanku, semuanya sudah siap sekarang, dan aku hanya berutang pada Dongfeng. Xiao Gui telah dipenjara di penjara air dan dijaga oleh Tuan Ling Yu. Kali ini, kita tidak boleh kalah. Selama Xiao Yan datang, kali ini, dia tidak akan pernah kembali." Di aula paviliun King Yun, kata-kata King Feng acuh tak acuh. Ketika dia menyebut kata Xiao Yan, suaranya sedikit meninggi, jelas karena Xiao Yan sangat jijik. "Tunggu." Begitu suara itu jatuh, King Yun Kun berdiri dan perlahan melihat keluar jendela aula. Boom! Pada saat yang sama, di jalan besar puncak King Yun, gumpalan api tirani perlahan muncul dari dasar puncak King Yun seperti api yang membakar langit. Lalu, apa itu? Ada beberapa prajurit yang bertugas berpatroli di sekitar jalan di atas puncak King Yun, tetapi ketika matanya menyadari kekuatan aneh ini, tiba-tiba ia merasakan semburan kekeringan muncul. Xiao Yan. Seketika, saat sosok api itu semakin dekat, banyak prajurit yang berpatroli tiba-tiba berkata dengan panik. Di paviliun King Yun, murid-murid akar rumput seperti mereka pada dasarnya tidak ikut campur dalam urusan sekte, jadi mereka hanyalah orang bodoh. Namun, bagi Xiao Yan, mereka masih terbayang jelas, karena kedua bersaudara Xiao Yan telah direbut oleh paviliun King Yun. Mereka benar-benar dicari, karena setelah paviliun King Yun menangkap Xiao Gui, publik mengetahui bahwa Xiao Gui mencoba menyusup ketunangan Ling Yu, sehingga ia ditangkap oleh Ling Yu. Kejahatan ini sangat serius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika Xiao Yan datang gegabah, saya khawatir kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Huhuhu, gunung yang bagus, cocok sekali untuk dijadikan pemakaman paviliun King Yun. Tubuh Xiao Yan perlahan mendarat di tangga batu jalan raya, dan api yang menyilaukan di sekujur tubuhnya semerah darah, dan matanya langsung menarik perhatiannya. Dipenuhi dengan amarah,
ia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju kediaman paviliun King Yun di ujung jalan raya. Xiao Yan, kamu. Banyak prajurit yang berpatroli tak kuasa menahan diri untuk saling memandang saat melihat Xiao Yan pergi ke pertemuan sendirian. Xiao Gui adalah saudaraku, kebencian ini tidak akan pernah terbagi. Pergi dan beritahu King Yun Kun, anjing tua itu, hari ini aku akan menerima nyawanya. Xiao Yan mendengus dingin, api yang menyilaukan menyebar seperti riak air, dan roh tirani semacam itu sama menakutkannya dengan kedatangan hantu dan dewa. Crash! Api energi yang begitu terang menyebar, dan para prajurit yang bertugas berpatroli segera melarikan diri ke sini, jika tidak, mereka akan dengan mudah dilenyapkan olehnya. Melihat ini, tatapan Xiao Yan acuh tak acuh, dua api suci di tubuhnya terus bergulir, bahkan menari-nari di dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, ancaman mematikan yang cukup untuk melenyapkan petarung abadi bintang 4 itu memenuhi tubuh Xiao Yan. Tubuh Yan Zhou dan tubuh Xiao Yan juga melangkah di jalan setapak demi setapak. Paviliun, Master Paviliun. Xiao Yan telah kembali. Tak lama kemudian, prajurit yang bertugas berpatroli keluar dari Aula Mansion, dan berkata dengan suara gemetar. Berapa banyak prajurit dan kuda yang dia bawa? Kepala Paviliun King Yun sepertinya sudah menduganya sejak lama, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Satu, Xiao Yan satu-satunya, kata petugas patroli itu. Baiklah, ayo pergi. Ia menyapa para penjaga yang berpatroli dengan santai, dan saat itu, suasana paviliun King Yun sedang sepi. Xiao Yan datang sendirian. Apakah ada penipuan dalam hal ini? Setelah beberapa saat, dosian tahap akhir bintang 4 yang kuat perlahan muncul. Orang ini adalah pelaku yang menangkap Xiao Gui dan menyegel Xiao Lei, Feng Jie di bawah Ling Yu. Kepala paviliun tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan sekarang mengandalkan kekuatan sekte 10.000 api. Sebagai kepala sekolah spiritual, hantu tua dari sekte bumi dan kepala sekolah Luo tidak bisa seenaknya ikut campur dalam urusan wilayah tengah. Jadi, Xiao Yan hari ini juga sudah di ujung jalan. Feng Jie baru saja muncul, tiba-tiba mencibir. Tuan Ling Yu benar-benar tidak melihat orang yang salah. Mata saudara Feng sungguh mengagumkan. King Yun Kun tersenyum mendengar kata-kata itu. Di rumah besar paviliun King Yun saat ini, hampir sudah menjadi sarang harimau lontan, karena di sini, penyergapan yang tak terhitung jumlahnya telah disiapkan, hanya untuk melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya. Karena Ling Yu mendapat perintah, kali ini Xiao Gui dijadikan umpan untuk membunuh kedua bersaudara Xiao Yan dan Xiao Gui, dan Ling Yu pun memberi mereka sebuah harta karun. Ayo pergi, keluar dan temui anak ini. Kali ini, dengan harta karun yang diberikan Tuan Ling Yu kepada kita, dan kekuatan paviliun King Yun kita, inilah makam kedua saudara mereka. Begitu suara itu berakhir, mereka bertiga berjalan beriringan, perlahan meninggalkan aula, menghadap Go di ujung jalan. Ada beberapa jurang di sekitar puncak King Yun, tetapi bagian tengahnya dibersihkan sebagai jalan masuk dan keluar. Saat ini, tubuh Xiao Yan berjalan dengan tenang, tetapi fluktuasi di tubuhnya, bahkan beberapa pembangkit tenaga dosian bintang 4 tingkat menengah tidak pernah mampu. Anjing tua King Yun Kun, apa kau akhirnya mau keluar? Setelah Sun Si melihat 3 titik cahaya yang muncul di atas, suara Xiao Yan bergema di seluruh gunung bagai elang yang membelah langit. Xiao Yan, harus kuakui, kau sangat bodoh. Kau tahu ini jalan buntu, dan kau datang ke sini untuk mati. King Yun Kun melangkah maju dan mencibir. Sekarang, dia tak terkalahkan di sini, dan Xiao Yan ini, pergi ke pertemuan dengan satu pedang sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Hahaha, anjing tua King Yun Kun, jangan khawatir. Kali ini, aku akan menghajar seluruh paviliun King Yunmu sampai berdarah. Xiao Yan tidak menanggapinya dengan serius ketika mendengar kata-kata itu. Pupil matanya berlumuran darah dan dia menggeram. Ini hanya tahap awal Douxian bintang 4. Kali ini, bukan hanya kau yang akan tumbang, bahkan Xiao Gui dan Sekte Wan Huo di belakangmu akan terkubur bersamamu. Beberapa orang mengobrol perlahan, dan semangat juang yang membara merasuk. Paviliun King Yun, karena kau telah membuat wilayah tengah saat ini menjadi sangat kacau, maka biarkan aku mengakhirimu dan menciptakan babak baru. Kalau tak ada yang berani, biar aku saja. Dalam suara datar itu, tersirat obsesi yang amat tirani, dan semangat juang yang membara merasuk. Pada saat yang sama,
banyak kekuatan besar di wilayah tengah juga menaruh perhatian besar pada pertempuran ini. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xiaoyan untuk mencoba memprovokasi seluruh sekte sendirian, jadi sekte-sekte wilayah tengah ini ingin melihat apakah Xiaoyan ini menciptakan keajaiban atau hanya orang yang gegabah. Pertarungan di atas puncak Qingyun sudah dekat. Pertempuran sudah di depan mata. Berikan padaku. Siapapun yang menangkap Xiaoyan akan diberi hadiah ribuan dolar dan akan dianugerahi gelar resmi. Setelah Sun Qi, suara Qingyun Kun terdengar perlahan, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Crash. Tepat saat suara Qingyun Kun jatuh, di kedua sisi jalan di dunia ini, ratusan sosok kuat berbaris keluar, langsung mengepung Xiaoyan. Hanya berdasarkan ini, Xiaoyan tidak tampak terkejut saat melihatnya, dan seringai perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Kali ini, paviliun Qingyun harus dihancurkan. Berikan padaku. Kekuatan ratusan figur ini hampir setara dengan Samsung Fighting Immortals, dan barisan yang begitu besar juga menciptakan aura yang kuat. Boom! Beberapa ki pertempuran dengan atribut berbeda bercampur menjadi satu, membentuk aura energi yang sangat kuat di puncak Qingyun, dan pemandangannya sungguh mengerikan. Kemarilah. Dengan mendengus dingin, bagian belakang Xiaoyan, Eternal Fire Henggu, tampak bernyawa, lalu terlepas dan langsung menempel di tangan Xiaoyan. Anehnya, sejak keluar dari pohon akasia, kendali Xiaoyan atas api dan penguasa kuno api yang berbeda telah mengalami beberapa perubahan halus, tetapi Xiaoyan tidak menyadarinya. Xiaoyan, kau dan adikmu Xiao Gui telah melakukan adegan konyol seperti itu, kali ini kami paviliun Qingyun akan bertindak demi surga demi Tuan Lingyu. Mati saja. Di tengah serangan 100 orang itu, seorang pria kuat yang memegang komando berkata dengan marah, jelas orang ini adalah pemimpin orang-orang ini. Hanya kamu, itu tidak cukup. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Seketika, kekuatan api yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari inti ember, dan tiba-tiba menyapu penguasa raksasa hitam di tangannya. Tiba-tiba, kekuatan api cair yang panas memancar langsung dari penguasa raksasa hitam itu. Mengalir keluar, seolah-olah di dalam penguasa hitam yang berat itu saat ini, terdapat gunung berapi aktif yang bergerak bebas, dan lava yang mendebarkan di dalamnya sangat mengerikan. Api magma. Zaidu mendengus dingin, lalu mengangkat penguasa raksasa hitam itu, seolah para dewa telah memutuskan hidup dan mati manusia, lalu menebas langsung ke arah kerumunan. Ledakan. Kekuatan aneh macam apa ini? Kepungan ratusan orang di bawah pengawasan Xiaoyan langsung runtuh dalam sekejap. Bahkan banyak ahli yang terkena serangan acak Xiaoyan kehilangan efektivitas tempur mereka. Qingyun Kun, turunlah. Dia mengalahkan para penghalang ini sesuka hatinya, dan mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada 3 orang di tangga di ujung jalan. Nak, kau harus tahu bahwa kali ini kau mencoba memprovokasi gengsi jenius halaman bawah tanah, Tuan Lingyu. Qingyun Kun berkata dengan suara yang sangat datar, berdiri di kejauhan. Namun, karena kau begitu ingin mati, kepala paviliun hanya bisa menangkapmu, lalu membiarkan orang dewasa melakukan apapun yang mereka inginkan. Qingyun Kun mendengar kata-kata itu, ekspresinya bergerak sedikit, langkah kakinya juga mulai bergerak, dan dia perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Qingyun Kun tahu bahwa Xiaoyan kuat dan berkuasa, tetapi para prajurit penyergap di paviliun Qingyun ini hanya berpura-pura. Selama Xiaoyan ditangkap, mereka tentu punya 10.000 alasan untuk memfitnah mereka. Hati-hati, energi atribut api di tubuh orang ini sangat kuat. Feng Jie mengerutkan kening, jelas mencium gelombang lava yang sangat mendebarkan yang muncul dari penguasa raksasa di tubuh Xiaoyan. Aku tahu, lagi pula, ini bukan pertama kalinya kita bertarung. Qingyun Kun mendengus dingin, lalu perlahan menghampiri Xiaoyan. Ia tahu bahwa Feng Jie adalah sosok kuat yang diam-diam dikultivasikan Lingyu, dan ia lebih kuat dari petarung abadi bintang 4 seperti dirinya. Wajar jika ia tidak menganggapnya enteng setelah mengucapkan kalimat ini nanti. Di mana Xiao Gui? Melihat penampilan Qingyun Kun seperti ini, mata Xiaoyan yang dipenuhi amarah perlahan membuka mulutnya, dan amarah yang mengerikan itu membuat Xiaoyan seperti iblis yang hanya tahu cara membunuh. Xiao Gui tidak patuh dan berani diam-diam berselingkuh dengan tunangan Tuan Lingyu. Sekarang dia sedang menjalani hukuman, dan sebagai kakak Xiao Gui, biarkan dia bertindak seperti ini, apa yang harus kau lakukan? Suara Qingyun Kun menggema seperti lonceng Hong. Seseorang memarahi Xiaoyan.
Aku akan bertanya lagi, di mana Xiao Gui? Xiao Yan memperhatikan bahwa ada banyak ahli yang merayap di kegelapan, tapi lalu kenapa? Jika orang-orang ini benar-benar jahat, bagaimana dengan menghancurkan mereka? Penggabungan dua api suci itu cukup kuat untuk menghancurkan tempat ini dengan mudah. Mati, jimat irama angin. Seketika, dengan wajah Xiao Yan yang mengerikan, sekujur tubuh King Yun Kun memancarkan aura atribut angin yang menyilaukan. Dengan teriakan keras, benih surgawi atribut angin yang dahsyat pun terpancar. Serangan tingkat ini jelas merupakan serangan paling dahsyat yang dilakukan kepala sekolah King Yun Kun. Salala, mengikuti gerakan King Yun Kun, dedaunan dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung bergoyang tertiup angin, dan bahkan dengan bantuan angin yang semakin kencang, sedikit tanda bahaya memenuhi ruangan. Api, laut api merah. Melihat ini, aura berdarah dan ganas Xiao Yan menjadi semakin kuat. Meskipun King Yun Kun bukan pelaku utama dalam mengalahkan Xiao Gui, ia juga ramah, jadi Xiao Yan tentu saja tidak berniat untuk terus memukul. Api semerah darah menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan langsung memenuhi seluruh gunung, tetapi kekuatan yang ditunjukkan King Yun Kun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Krak, terdengar suara, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kepala King Yun Kun tiba-tiba terlepas ketika ia membuka matanya, dan napasnya pun tersengal-sengal. Anak baik, Feng Jie tidak terkejut saat melihat ini. Kekuatan King Yun Kun hanya dapat dianggap saat ia baru menginjakkan kaki di tahap akhir Dosian Bintang 4, tetapi ia merupakan pembangkit tenaga listrik sejati di puncak tahap akhir Dosian Bintang 4. Weng Bas, tepat setelah menghapus King Yun Kun, cahaya menggelegar di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelisah. Jelas bahwa pria misterius di depannya memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan hilangnya Xiao Gui. Kaulah yang melukai saudaraku. Dia dengan santai menendang kepala-kepala pavilion King Yun seperti anjing mati, dan ekspresi serta pupil Xiao Yan menyusut rapat saat dia menggeram. Jadi apa? Hanya seorang pria di tahap awal dari 4 bintang petarung abadi. Hari ini, bagaimanapun juga, kita masih menang. Para pengawal King Yun mematuhi perintah itu. Xiao Yan menghabisi Master Pavilion King Yun, dan atas nama Feng Jie, masukkan orang ini ke dalam daftar buruan dan hukuman mati Pavilion King Yun. Arai, bunuh si genit ini. Setelah Sun menghela napas, ekspresi Feng Jie sedikit menunjukkan sedikit cibiran. Semua ini ada di tangannya dan Tuan Ling Yu. King Yun Kun hanyalah hantu. Hanya ketika Xiao Yan menghabisi King Yun Kun, mereka akan memiliki cukup bukti untuk menghabisi Xiao Yan. Bahkan kepala sekolah Akademi Ling Yuan pun akan bertindak, juga tak berdaya. Namun kini Xiao Yan berjalan perlahan sesuai rencana yang mereka susun. Mengapa melakukan semua pekerjaan tak berguna ini? Karena aku, Xiao Yan, berani datang, maka aku memiliki kebanggaan yang menjadi milikku. Feng Jie, terimalah hidupmu. Xiao Yan mencibir, menghadapi rencana Feng Jie, dia meremehkannya, dan dia datang hari ini dengan tujuan yang sangat jelas, Tu Zong, menyelamatkan Xiao Gui. Kamu masih keras kepala saat kamu hendak mati. Arai, King Yun tutupi formasi abadi. Melihat ini, Feng Jie perlahan mundur. Boom! Pada saat yang sama, energi di puncak gunung dan langit tiba-tiba menjadi ganas. Setelah beberapa saat, penghalang energi tak terlihat memenjarakan Xiao Yan sepenuhnya. Energi ini penuh energi. Dengan kekuatan represif yang sangat tirani, jika dibiarkan digunakan, kemungkinan besar akan berdampak besar pada Xiao Yan. Kalau begitu, ayo kita hancurkan. Xiao Yan melirik ke arah lain dengan santai, menyadari bahwa meskipun King Yun Kun jatuh, orang-orang ini tidak berniat berhenti, dan langsung tertawa. Sesuatu tampaknya sedang terbangun di tubuh orang ini. Sungguh fluktuasi yang dahsyat. Feng Jie, yang bersembunyi di kegelapan, menyadari bahwa Xiao Yan terbungkus dalam formasi itu, tanpa ragu sedikit pun, dan bahkan kekuatan di tubuhnya pun menjadi semakin dahsyat. Crash! Detik berikutnya, di dalam tubuh Xiao Yan, api merah benih surgawi agung berwarna merah menyala dan batu surgawi hati api berwarna kaki perlahan muncul dari dalam tubuh. Dua api suci dan benih surgawi agung. Bagaimana mungkin? Senyum sinis di pipi Feng Jie menghilang saat melihat tubuh Xiao Yan memancarkan dua nyala api yang luar biasa terang. Pada levelnya, di tahap akhir 4 Star Fighting Immortals,
seseorang dapat mengetahui seberapa besar peningkatan api suci dan domainnya bagi seseorang. Bajingan kecil, kali ini kau akan mati. Melihat Xiaoyan yang perlahan melayang ke udara, dan api dua warna yang terus menari dan saling terkait, Feng Jie langsung meninggalkan tempat itu dan menuju ke kedalaman paviliun Qingyun. Ia tahu bahwa kekuatan yang Xiaoyan gunakan saat ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ia tangani. Feng Jie, lari kemana? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa secara alami mengunci Feng Jie sepanjang waktu. Melihatnya ingin kabur, ia langsung mengikatnya. Menurut informasi yang dikembalikan oleh klon jiwa tadi, Feng Jie adalah pelaku yang mengalahkan Xiao Gui, jadi Xiaoyan tidak akan melepaskannya dengan mudah, apapun yang terjadi. Kekuatan apa ini? Sialan! Feng Jie baru saja mundur, tetapi sepenuhnya terikat oleh kekuatan jiwa kental Xiaoyan seperti air pasang. Hati api Tianyan, dengan api sebagai kekuatan dan batu sebagai pertahanan. Benih surgawi agung api merah, raja api, ribuan mil lava cair, tak ada rumput yang tumbuh. Mekar, sebuah suara pelan perlahan muncul di ruang yang penuh kekerasan ini, dan di telapak tangan Xiaoyan, dua api yang dipenuhi energi yang luar biasa dahsyat perlahan muncul. Apa kau gila? Feng Jie kehilangan suaranya saat merasakan nyala api yang menyilaukan penuh fluktuasi destruktif dari langit. Peningkatan benih surgawi agung sudah cukup untuk membuat Douxian bintang 4 tingkat awal dan Douxian bintang 4 tingkat menengah menjadi tirani dalam pertarungan, sedangkan kekuatan api suci sudah cukup untuk membuatnya bertarung lintas 2 tingkat. Namun, jika keduanya digabung, maka akan menghasilkan berkah yang mengerikan, bahkan Feng Jie pun merasa sangat patah hati. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah keberadaan benih surgawi agung dan api suci ini pada saat yang bersamaan, yang membuat orang-orang iri. Yang paling parah, Xiaoyan benar-benar menghabisi sumber keduanya secara langsung. Melihat pertarungan ini, ia justru ingin menggabungkan keduanya. Fusi. Bahkan dalam pengalaman Feng Jie, dia belum pernah mendengar tentang penggabungan dua kekuatan ini. Boom! Saat Xiaoyan mempercepat kecepatan fusi, banyak murid paviliun Qingyun yang bertanggung jawab atas formasi dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan api dua warna Xiaoyan yang menyilaukan. Ini, iblis! Terjatuh tak berdaya ke tanah, para murid penjaga paviliun Qingyun ini tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiaoyan di langit yang sedang melancarkan serangan misterius terhadap dirinya sendiri, lalu berkata, di masa lalu, formasi besar sekte paviliun Qingyun mereka, tetapi mereka telah melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4, akan dikalahkan oleh seorang pria Douxian bintang 4 tahap awal. Zilala, kekuatan jiwa yang menyilaukan mengunci Feng Jie, dan Xiao segera menuangkan seluruh kekuatannya ke Feng Jie, dan segera mengendalikan perpaduan kedua kekuatan itu. Teratai api murka Buddha satu warna dan setengah warna. Setelah beberapa tarikan napas pendek, pupil mata Xiaoyan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terlukiskan. Selain itu, tanah yang berkelap-kelip mengambang di kehampaan di depan dadanya. Biji teratai indah berwarna kuning dan merah menyala perlahan muncul. Benih teratai yang luar biasa ini penuh dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan kehampaan di sekitarnya runtuh. Namun, tampaknya ini hanyalah benih teratai seukuran jari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin cukup untuk melenyapkan ember bintang 4. Pembangkit tenaga listrik di tahap akhir keabadian. Teratai api amarah Sang Buddha. Pergi, Su. Di bawah kendali Xiaoyan, biji-biji teratai itu meraung dan melesat menuju Feng Jie di bawah, bagaikan kuda liar yang berlari kencang. Boom! Awalnya terkunci oleh kekuatan jiwa, kini Feng Jie jelas sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri. Ia hanya bisa menunjukkan dendamnya dan melakukan perlawanan terakhir terhadap teratai kemarahan Buddha ini. Namun, Buddha's Fury Fire Lotus adalah jurus pamungkas terkuat Xiaoyan yang diciptakan dari perpaduan berbagai api di benua Doqi. Sekarang, berdasarkan rangkaian latihan yang sudah dikenal, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Apinya diganti, dan kekuatannya secara alami jauh lebih tirani. Mati! Xiaoyan memandang Feng Jie di bawah dengan acuh tak acuh dan mencibir. Bajingan sialan, roh bumi dan batu, perisai dinding kristal batu. Dalam sekejap, dengan pukulan dahsyat Xiaoyan, api yang menyilaukan melesat keluar dan menyapu seluruh puncak Qingyun. Pada saat ini, wajah puncak Qingyun ini dikejutkan oleh Xiaoyan Fo. Teratai murka itu hancur total,
hanya memperlihatkan satu sisi tanah yang agak tandus itu. Adapun tangga jalan dan pepohonan di sekitar tangga, semuanya langsung tenggelam dalam teratai murka setengah Buddha. Apakah ia memiliki atribut batu dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat? Namun, hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu, matilah. Sudut mata Xiaoyan memerah, dan kekuatan tubuhnya merosot, langsung meluapkan amarah sang Buddha. Boom! Suara gemuruh menggelegar, menimbulkan kesedihan tak berujung, dan puncak gunung itu tak dapat dikenali lagi saat itu. Hei, Xiaoyan, orang ini masih terlalu muda. Di luar puncak Qingyun, arwah tua roh bumi dan kepala sekolah Luo sedang menambahkan Luo Menglan. Tapi tanpa darah di tubuhnya, siapa yang berani melakukan ini? Sudah waktunya mengubah sistem hukum Akademi Roh Bumi ini. Hantu tua roh bumi berbicara perlahan, suaranya dipenuhi rasa lega. Kalau demi dia, kita akan memulai perang di halaman spiritual halaman bawah tanah. Tanya Luo Zhangjiao pada Zaidu. Apapun yang terjadi, dan setelah perjalanan ini, saatnya bagi kita untuk pensiun. Jadi kali ini, ayo kita menggila dengan anak ini. Di kulit tua hantu tua itu, semburan darah tiba-tiba muncul, dan bahkan di saat yang sama, darah yang telah lama mengering menjadi mendidih. Namun, Luo Menglan perlahan meninggalkan mereka dan berjalan menuju pusat pertempuran. Aku tidak tahu apakah mereka berdua melakukannya dengan sengaja atau